Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita diskusi sharing-sharing mengenai tipe data. Di video kali ini kita akan sharing mengenai create table. Jadi create table hampir di setiap RDBMS memiliki perintah yang sama, terutama yang SQL ya, bukan yang NoSQL. Jadi perintah dasar create table itu sama di setiap RDBMS. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat perintah create table itu create table, kemudian nama table. Nah, setelah itu baru di sini kolomnya apa aja? Kolom 1. Nah, kemudian tipe datanya apa? Nah, kemudian kolom 2, tipe datanya apa. Jadi antara kolom dipisahkan dengan koma, dengan simbol koma seperti ini. Ini perintah dasar membuat tabel seperti ini. Ini adalah perintah minimumnya. Ketika teman-teman bikin create table yang lebih lengkap, ada panjang, misalkan di sini ada not null, kemudian primary key, foreign key, dan seterusnya. Kemudian di sini juga bisa menambahkan default engine-nya apa, dan seterusnya. Nah, untuk membuat table, teman-teman bisa langsung dari sini. Kalau teman-teman masuk ke MySQL, ini kan ada MySQL command line, bisa dari sini. Nah, teman-teman bisa langsung dari sini. Seperti ini. Teman-teman misalkan bikin sebuah create table MHS. Nah, kemudian fieldnya apa? ID, integer, not null, misalkan seperti ini. Kemudian nama varchar 10. Nah, kemudian tutup titik koma. Nah, dengan seperti ini saja teman-teman sudah bisa membuat sebuah table. Enter. Masih ada error. Oh, jadi MHS ini sudah ada ya. Nah, kita coba hapus dulu. Drop table MHS. Nah, oke. Kemudian kita coba jalankan. Nah, caranya gini ya. Mana tadi? ID, kemudian nama. Nah, ini tutup kurung. Enter. Nah, sudah berhasil ya. Ini kalau teman-teman menggunakan CLI ya, command line miliknya MySQL seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini, dari sini juga bisa. Nah, atau yang lebih mudah, teman-teman bisa juga menggunakan create table yang dimiliki wizard atau GUI tools yang dimiliki oleh SQL Client Tool di viewer. Ini tinggal diklik kanan, create new table. Nah, di sini ada banyak tab ya. Ada kolom, constraint, foreign key, reference, trigger, index, partition, statistik, DDL, virtual, panjang banget. Dalam satu table aja ada banyak yang bisa kita definisikan. Nanti tidak akan kita bahas semua karena mungkin kita akan bagi-bagi di beberapa video ya. Kita bahas yang paling atas dulu ini. Table name tentunya ini sudah tahu ya nama tabelnya apa, misalkan latihan 1. Kemudian engine ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, engine itu ada InnoDB, kemudian ada MyISAM. Tergantung teman-teman menggunakan engine-nya apa yang akan dibuat di table ini. Defaultnya adalah InnoDB, makanya ketika pertama kali create table ini sudah terseleksi defaultnya InnoDB. Kemudian auto increment ini adalah angka pertama kali ketika teman-teman menggunakan auto increment pada kolom. Kayak misalkan primary key-nya bikin auto increment
Nah, kalau di sini 0 berarti pertama kali nanti adalah 1. Kalau teman-teman di sini kasih angka 100, berarti pertama kalinya nanti adalah 101. Nah, seperti itu ya. Kemudian char set juga ini sama. Ini dipilih pertama kalinya adalah defaultnya. Kemudian collection-nya juga yang terpilih pertama kalinya defaultnya. Nanti ditentukan oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu untuk definisinya ya di table. Teman-teman bisa lihat ini DDL-nya tuh. Jadi yang pertama kali dibuat tadi di sini, ketika nanti teman-teman sudah save akan ke create DDL-nya. Misalkan di sini saya latihan tambahkan satu kolom ya, di sini ID. Nah, ID ini saya ingin buat dengan tipe integer. Nah, nggak boleh kosong, auto increment. Nah, ini disimpan seperti ini. Kemudian di sini ada juga misalkan nama. Nah, ini saya bikin varchar, biarkan seperti ini. Kemudian saya ingin joinkan ke mahasiswa nih. Nah, saya tambahkan di sini mahasiswa ID. Mahasiswa ID. Nah, ini tipenya integer. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika nanti teman-teman mau bikin forensik, ini sudah memiliki mahasiswa ID untuk dijoinkan. Kemudian constraint ini untuk membuat primary key-nya atau unique key. Nah, ini ada nanti dibahas lebih detail di video selanjutnya, karena kalau dibahas sekarang panjang banget. Ini primary key, pilih primary key-nya karena saya akan membuat sebuah primary key di tabel ini hanya satu ya, ID ini. Jadi checklistnya cuma satu. Kalau memang mau dua bisa, atau semuanya juga bisa. Jadi atau unique key. Nah, unique key juga nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Ini udah kesimpan. Kemudian di sini ada forensik. Forensik adalah kunci tamu. Nanti kita bahas juga lebih detail di video selanjutnya. Jadi forensik itu adalah primary key dari tabel lainnya yang bertamu ke tabel ini. Kita bisa klik kanan, create new forensik. Nah, ini tinggal dipilih aja tabelnya. Karena saya menggunakan tabel mahasiswa, nah ini udah muncul nih. Tapi ini ID. Nah, yang kita butuhin adalah mahasiswa ID yang kita akan joinkan. Mahasiswa ID dengan ID yang di tabel mahasiswa. Ini on delete-nya yang pernah kita bahas sebelumnya nih, ada cascade, restrict, set null, set default. Nah, kemudian on update-nya juga ini bisa dipilih di sini. Saya biarkan dulu default ya, no action, karena kita akan bahas di video selanjutnya terkait dengan itu. Kemudian di sini ada reference. Reference ini kalau misalkan ada reference table. Kemudian trigger, kalau kita menambahkan trigger ini juga sama, kita bahas di video selanjutnya terkait dengan trigger. Index, nah index ini terkait dengan indexing. Nanti kalau misalkan kita save, karena ini sudah ada primary key dan foreign key, nanti akan masuk ke sini indeksnya ya. Kemudian tabel partisi, jadi di MySQL itu memiliki partisi tabel. Partisi tabel biasanya digunakan untuk archiving ya, untuk mengarsipkan data atau misalkan pengambilan data yang kita susun berdasarkan partisi yang kita setting. Misalkan yang kita ambil hanya data dengan tahun 2010 saja atau 2020 saja, seperti itu ya. Kemudian statistik, ini statistik table. Jadi data yang ada di table ini seberapa sering di insert atau misalkan di select, nanti akan muncul statistiknya. Nah, ini akan berkaitan statistik ini dengan proses selectnya nanti supaya lebih cepat. Nah, ini DDL ini adalah sintaknya, ini belum ke create karena belum kita save. Kemudian ini ada juga virtual column atau virtual unique key, virtual foreign key, dan virtual reference. Nah, ini nanti kita bahas lebih jauhnya terkait dengan virtual ini di video selanjutnya. Ini cukup banyak ya, di satu tabel ini saja udah ada ada banyak tab. Nah, yang kita isi saat ini hanya kolom, constraint, foreign key, mungkin nanti index. Kita coba save dulu. Nah, ini perintahnya jadi seperti ini nih kalau kita save nih.
Tuh, auto increment tidak boleh kosong, dan dia adalah primary key, dan foreign key-nya adalah mahasiswa ID. Nah, referensinya mahasiswa, kita save. Nah, sudah berhasil ke save. Nah, setelah di save ini menjadi muncul kan indeksnya seperti yang tadi saya sampaikan. Indeks ini berkaitan dengan tadi ini. Tuh. Dengan primary key dan foreign key. Kalau kita lihat DDL-nya juga udah berubah. Nah, sesuai dengan tadi yang kita generate ya. Indeks sudah ada, partitionnya sudah ada juga. Ini tidak ada partisi, artinya tabel itu ya satu tabel semuanya. Tidak ada pembagian partisinya saat ini. Statistik belum ada karena memang datanya belum diisi dan belum dilakukan transaksi di dalamnya. Cuman ada ininya doang, create date dan lain-lainnya. Nah, kira-kira seperti itu kalau misalkan menggunakan dviewer. Dviewer ini lumayan lengkap untuk create tabelnya. Ada virtual. Nah, virtual ini juga kan baru ada di MySQL versi 5.6 ke atas kalau tidak salah ya. Teman-teman bisa cek di dokumentasinya langsung. Yang jelas ini kan versinya versi 8 udah pasti ada virtual ini. Kemudian statistik, partition ini kan. Nah, ataupun teman-teman mau menggunakan SQL client tool yang lain ya. Kayak misalkan HDSQL sama aja. Cuman di HDSQL ini jauh lebih simpel. Jadi di sini hanya ada basic, kemudian terkait dengan tabelnya. Nah, kemudian di sini ada optionnya sama dengan yang tadi. Ada auto increment-nya dimulai dari berapa, collection-nya, engine-nya, union table, ini ada tambahan union table-nya. Kemudian di sini ada index, ini digabung antara primary key dan foreign key. Indeksnya, kemudian ini foreign key-nya yang tadi kita bahas mengenai foreign key. Kemudian di sini ada partition. Nah, di sini tidak ada ini ya, tidak ada virtual, kemudian tidak ada tidak ada trigger juga di sini. Di trigger sendiri nanti di create trigger adanya di sini create new trigger nih. Adanya di sini ya. Jadi di sini tidak ditampilkan. Nah, kalau di sini ini langsung ditampilkan semuanya, info dari satu tabel itu bisa lengkap banget. Jadi sangat sangat jelas dari satu tabel itu. Nah, mungkin itu untuk create table. Kalau misalkan create table yang biasa dari sini create yang seperti ini mana tadi ya, ini ya, yang create seperti ini udah biasa ya teman-teman, create table bla 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 bla. Mungkin informasi tambahannya dari ini ya, ketika teman-teman menggunakan SQL Client Tools di viewer ini sangat lengkap sekali. Bahkan teman-teman akan bingung kayak misalkan virtual kalau memang belum biasa menggunakan ini ya. Terus statistik, partition itu. Nah, mungkin itu di video ini. Mudah-mudahan memberikan informasi tambahan mengenai create table buat teman-teman. Tidak hanya create table yang biasa teman-teman lakukan seperti yang ini, tapi ternyata ada banyak informasi yang bisa kita create ketika kita create table itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya, dan supaya kita bisa sampai ke yang versi advance ya, kita bisa programming dengan MySQL, bikin SP, bikin project mini ya. Tidak lupa itu tidak luput dari dukungan dari teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.